Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Mawas Diki Andika dengan NIM 24106060020 dari Prodi Teknik Industri UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang program Python sederhana yang telah saya buat, yaitu sistem pembayaran tiket bus. Pada pada program ini sebelum saya langkah pertama yang akan saya jalankan yaitu dengan cara mengelompokkan data yang akan dijalankan terlebih dahulu. Nah, ini nah, pertama yaitu def header. Nah, ini untuk def ini digunakan untuk mengelompokkan data untuk dapat memudahkan kita dalam melakukan program selanjutnya. Di sini aku def ini sendiri bisa disebut sebagai fungsi atau function. Nah, pada def ini saya membuat header atau judul dari tiket itu sendiri, ya ini tiket bus Setia di Hati. Ini terdapat program .center. Nah, .center ini sendiri digunakan untuk merapikan data dari ini supaya bisa ke tengah agar enak dilihat. Dan ini fungsi writer sendiri untuk mengembalikan hasil dari ini tiket busnya ini. Selanjutnya yaitu saya membuat pengelompokan data dari asal dan tujuannya. Nah, ini untuk memudahkan penumpang saya membuat kode dari tiap kota ini. Nah, seumpama jika asal sama dengan 1, maka kota dari asal tersebut Klaten dan seterusnya. Dan juga ini tujuan seumpama jika tujuan sama dengan 2, maka tujuannya dari bus tersebut yaitu Jakarta dan seterusnya. Selanjutnya yaitu saya membuat mengelompokkan data dari jarak dari asal ke tujuannya ini berapa. Nah, pada program ini if itu jika asal sama dengan Klaten dan tujuannya yaitu Jakarta atau Jakarta asal dari Jakarta dan tujuannya Klaten, maka jaraknya dari Klaten ke Jakarta itu sekitar 547 kilometer. Nah, ini juga dari Klaten ke Semarang atau sebaliknya jaraknya itu kurang lebih 118 kilometer. Begitu dan seterusnya. Nah, sini saya membuat eh, program print. Nah, ini print sistem pembayaran tiket bus. Nah, pada sistem pembayarannya nanti muncul seperti ini di bawah ini. Nah, ini sistem pembayaran tiket bus. Pada selanjutnya yaitu jumlah pesanan INT input masukkan jumlah tiket yang dibeli. Nah, INT ini atau bisa disebut integer. Nah, integer itu digunakan untuk eh, data pada bagian ini, masukkan jumlah tiketnya ini nanti yang diinput harus integer atau angka bulat gitulah. Pesanan nah ini di sini. Nah, semua jumlah pesanan tiket yang dibeli berapa gitu. Nah, for for ini selanjutnya yaitu for ini digunakan untuk perulangan. Nah, ini dengan range berapa. Nah, ini jumlah pesanannya 2, maka nanti outputnya 2. Nah, ini terdapat plus 1. Kenapa? Karena seumpama tidak terdapat plus 1, maka yang diinput 2 nanti yang jumlah pesanannya cuma 1. Oleh karena itu, maka di program tersebut
tulis +1 gini. Selanjutnya itu print dari tiket tersebut. Nah, berapa? Ini terdapat f-string. Nah, f-string sendiri digunakan untuk memudahkan kita dalam memasukkan variabel ke dalam kalimat gini. Ini titik dua ini digunakan untuk kalimat. Untuk memudahkan ke dalam kalimat ini, maka digunakan f-string. Coba kita isi ya. Pada bagian tiket apa jumlah penginputan jumlah pesanan yang dibeli. Nah, semama ini masukkan jumlah tiket yang dibeli. Nah, semama beli tiket 2, hasilnya ini. Nah, tiket ke satu di tiket ke satu pada ini masukkan nama Anda. Jadi nanti input terdapat program input. Input sendiri digunakan untuk input dari eh, kata atau kalimat yang akan diinput. Semama ini masukkan nama Anda. Nah, pada program ini masukkan nama Anda semama. Nama saya ya, Mawas Diki Andika. Selanjutnya itu menginput data dari tanggal. Pada sama tanggal pemberangkatannya tanggal 12 bulan Desember tahun 2025. Nah, ini nanti akan muncul ini. Nah, ini kode pemberangkatan. Nah, ini tuh dari print ini. Print pilih kode pemberangkatan. Nah, ini muncul di sini nanti dengan ditengahin dengan dot center ini. Juga ini ada print 1 sama dengan Klaten. Nah, ini digunakan untuk memberitahukan kepada penumpang atau pelanggan untuk memilih kode untuk memudahkan kita tinggal ngeklik 1 atau 2 atau 3. Nah, nama ini kode 1. Begitu juga dengan nih pilih kode pemberhentiannya. Nah, kode pemberhentiannya misalnya Jakarta ya 2. Nah, kode pemberhentian sendiri ini 2 maka Jakarta. Nah, ini akan muncul seperti ini. Nah, sebelum saya ke sini saya menjelaskan ke ini dulu. Ini kode asal sama dengan asal. Nah, ini kode asal ini dari ini. Nah, kan ini kan asal. Nah, asal ini dari yang atas tadi ini. Nah, oke. Nih, begitu juga dengan tujuan nanti. Tujuan itu dari ini. Nah, jaraknya itu juga di input untuk dipanggil di sini lah dengan kode ini. Nah, harga per kilometer yang sudah saya coba tak cari itu sekitar 340 rupiah per kilometernya. Jadi perhitungannya itu biaya yang akan dibayarkan yaitu dari jarak jarak yang akan ditempuh, jaraknya ini dari ini jaraknya berapa, terus dikali harga per kilometer dikali 340 kilometer dari tersebut. Nah, ini print string jarak yang ditempuh. Nah, untuk print jarak yang ditempuh dengan jaraknya. Nah, jaraknya semua. Nah, tadi kan udah milih dari Klaten ke Jakarta. Ya, jaraknya itu 547 kilometer. Ini jaraknya. Ingat kan tadi f-string digunakan untuk eh, masukkan variabel ke dalam kalimat ini. Jika dengan harga yang menjadi ini 340 kilometer. Nah, ini total biaya. Nah, total biaya ini dari hasil jaraknya kali harga per kilometer. Ini terdapat koma
4,2 koma. Nah, koma ini sendiri digunakan untuk memudahkan dalam pembacaan, eee, angka yang akan dibayarkan. Nah, ini seperti ini, nanti munculnya di tengah-tengah nih, setelah 3 angka. Nah, selanjutnya yaitu saya membuat, pengonfirmasian pembayaran seumpama pem penumpang mau membayar, pilih yes atau N atau no gitu. Nah, jika konfirmasi ya, maka tiket tersebut berhasil dipesan. Nah, selanjutnya itu jika tiket ya, maka ini hasilnya nanti bagian ini. Nah, ini kan eh, with open dan sampai seterusnya ini. Ya, ini tuh digunakan untuk membuat output dari TXT tersebut. Dari output TXT kayak kita mesen terus keluar tiket gitu. Nah, outputnya nanti dari ini. Nah, untuk ini output tiket bus ini kalian bebas mau namain apa gitu. Tapi nanti belakangnya ditulis .txt gitu. Pas dan tiket ini bebas kalian mau tulis apa, tiket kayak atau bebas atau sing atau apa, terserah. Ini tiket.write. Nah, write ini digunakan untuk membaca dari variabel atau kalimat dari ini header. Nah, header ini diambil dari ini. Nah, tiket bus Setiadi-Hadi nanti muncul tiket bus Setiadi-Hadi. Itu juga dengan ini untuk membaca ini. Nah, dalam tuturan ini nanti muncul di output. Outputnya itu dari outputnya muncul menjadi output tiket tuh bus nih. Nah, seumpama ini juga jika konfirmasinya N maka tiket dibatalkan. Nah, kita coba ya. Seumpama konfirmasi pembayaran tiket yes. Ya. Nah, maka tiket berhasil dipesan. Nah, kalau tiket berhasil dipesan maka akan muncul di codingan ini. Nanti di sini tuh akan muncul. Nah, ini output tiket bus. Nah, ini output dari codingan tersebut. Nah, ini tiket busnya dari codingan tadi. Kita coba ya tiket kedua sama nama Mawas. Nah, segitu ya. Tanggalnya 15 aja lah. 15 bulan Desember 2025. Mama milih kode pemberangkatannya. Ya dari Jakarta ke Semarang lah. Nah, ini akan muncul tadi. Nah, jika konfirmasi pembayarannya pilih no, maka tiket dibatalkan. Nah, kalau tiket dibatalkan nanti tidak terdapat output di sini. Nah, ini kan cuma tiket yang tadi tuh dari Kelaten Jakarta. Nggak ada yang tiket ini dari Jakarta ke Semarang ini. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon maaf. See you next time.